Apalagi jika dimainkan pada level tertinggi yang menyajikan intensitas dan tempo tinggi, maka resiko cedera akan lebih besar. Tanya dokter yuk. Halo Sobat NK, perkenalkan saya Osi. Saya seorang fisioterapis di klinik NK Health. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai olahraga sepak bola dan resiko cedera yang dialami. Salah satu permainan di Indonesia yang paling banyak diminati adalah olahraga sepak bola. Bahkan permainan yang satu ini, saking banyak peminatnya, tidak luput dari banyaknya penonton pada setiap pertandingan. Pemain sepak bola tidak akan terlepas dari yang namanya cedera, baik yang cedera ringan maupun cedera yang berat. Seorang pemain sepak bola hampir dipastikan pernah mengalami cedera. Bahkan tidak jarang seorang pemain sepak bola harus mengakhiri karirnya lebih awal dikarenakan cedera yang ia alami. Apalagi jika dimainkan pada level tertinggi yang menyajikan intensitas dan tempo tinggi, maka resiko cedera akan lebih besar. Salah satu cedera yang dialami pemain sepak bola yang sering terjadi salah satunya adalah cedera hamstring atau paha bagian belakang. Hamstring adalah otot paha bagian belakang. Otot ini terdiri dari 3 otot besar yang memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut. Ketiga otot itu, yang pertama adalah biceps femoris, yang kedua adalah semitendinosus, yang ketiga adalah semimembranosus. Ketiga otot ini berperan penting dalam aktivitas berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ada istilah yang dinamakan dengan otot agonis dan otot antagonis. Otot agonis di sini yaitu paha bagian depan yang secara sederhana dibahasakan dengan otot penggerak seperti gerakan berjalan dan berlari. Dan otot antagonis yaitu otot paha bagian belakang atau hamstring yang berfungsi untuk mengembalikan gerakan ke posisi semula. Atau kalau dianalogikan sebagai rem ketika berjalan atau berlari. Apa sih faktor-faktor penyebab cedera hamstring? Cedera hamstring disebabkan oleh peregangan otot paha bagian belakang yang melebihi batas, terutama saat melakukan gerakan secara tiba-tiba dan eksplosif. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang mengalami cedera hamstring yaitu yang pertama adalah memiliki otot hamstring yang lemah, kedua tidak melakukan peregangan dan pemanasan sebelum olahraga, ketiga mengabaikan kondisi tubuh yang sudah lelah untuk tetap berolahraga, keempat memiliki riwayat cedera hamstring sebelumnya, kelima, memiliki kelenturan otot yang buruk. Keenam, melemahnya otot akibat usia. Dan terakhir adalah faktor aktivitas yang meningkatkan cedera otot hamstring yaitu pertama sepak bola, bola basket, dan aktivitas berat lainnya. Selanjutnya, teman-teman juga perlu mengetahui untuk grade atau derajat keparahan cedera otot hamstring. Ada 3. Yang pertama itu cedera otot ringan, otot tertarik atau hanya teregang saja. Yang kedua, robekan otot sebagian. Dan yang ketiga, robekan otot total. Waktu yang diperlukan untuk sembuh berbeda-beda, bergantung pada derajat cedera. Cedera ringan mungkin hanya memerlukan waktu beberapa hari untuk sembuh, dan pada robekan otot dapat diperlukan waktu yang berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk sembuh. Bagaimana sih gejala cedera hamstring? Untuk cedera ringan atau grade pertama, biasanya menyebabkan rasa nyeri di belakang bagian paha. Tungkai bawah dapat sakit saat digerakkan, tetapi kekuatan otot tidak berpengaruh. Untuk grade 2 atau robekan otot sebagian, biasanya lebih nyeri, dapat muncul gejala bengkak dan memar di bagian belakang paha, dan kekuatan tungkai dapat berkurang. Untuk grade 3, sangat nyeri, bengkak dan memar, bisa terdapat sensasi meletup saat cedera dan tungkai yang cedera tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih penanganan awal ketika teman-teman mengalami cedera. Yang pertama, teman-teman harus mengistirahatkan bagian yang cedera. Di sini, teman-teman tidak boleh melakukan olahraga berat ketika sedang cedera. Yang kedua adalah teman-teman harus mengkompres dengan ice bagian yang cedera selama 10-15 menit pada fase akut sekitar 3-4 hari, bisa dilakukan sehari sebanyak 3 kali. Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan elastic bandage atau pembebatan pada bagian yang cedera
Kemudian, pada saat tidur, teman-teman wajib mengelevasikan atau meninggikan bagian yang cedera supaya bengkaknya berkurang. Selanjutnya, jika keluhan tidak kunjung membaik, teman-teman wajib mengkonsultasikannya dengan dokter atau fisioterapi. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana tips-tips untuk mencegah cedera hamstring. Latihan yang pertama dinamakan standing hamstring stretch. Hal utama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman pada posisi berdiri, kemudian cari sesuatu yang agak lebih tinggi, contohnya bangku. Pada posisi berdiri, angkat satu kaki, posisi badan atau punggung lurus, kemudian raih ujung kaki. Rasakan hamstringnya terstretch. Bisa ditahan 10 detik dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah gerakan bend driver. Posisikan badan tegak, kemudian angkat satu kaki dan kaki yang sebelahnya sedikit menekuk, kemudian lakukan gerakan seperti menyelam. Lakukan 5 repetisi dan 3 set. Gerakan yang terakhir adalah lunges. Pertama, posisikan badan tegak, kemudian letakkan satu kaki ke depan, posisikan di depan 90 derajat, kemudian turun. Usahakan agar punggung belakang tetap tegak. Ini bisa diulangi sebanyak 5 kali dan 3 set. Sebagai catatan, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerakan-gerakan latihan tadi, pertama, Anda harus melakukannya semampunya dulu agar terhindar dari cedera karena latihan. Yang kedua, Anda bisa melakukannya sebanyak 3 kali per minggu. Jika teman-teman atau sobat NK mengalami cedera hamstring yang tak kunjung sembuh, Anda bisa mengkonsultasikannya dengan dokter dan terapi di klinik NK Health. Salam sehat luar biasa. Tanya dokter yuk.